Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Al-Fikri dengan NIM 198320012, Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2A, Institut Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara migrasi pada sistem penerimaan peserta didik baru di sistem Sispoko yang sudah dibuat oleh Bapak Agus. Nah, sebelum ke tutorialnya, adapun bahan-bahan yang harus kita sediakan yaitu ada exam PP dan ada file yang sudah di-download pada LMS-nya. Yang ini, yang Sispoko PPDB 2 Master. Nah, untuk itu kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama kita masuk ke exam PP, aktifkan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah, kita masuk ke aplikasinya, ke filenya dulu. Nah, file Sispoko yang sudah di-download ini kita pindahkan ke exam PP-nya. Kita copy saja ya. Dipindahkan di exam PP htdoc. Nah, di sini kita tunggu ya. Nah, jika sudah, kita ekstrak file ini. Ditunggu sampai proses ekstraknya selesai. Mungkin pada proses ekstrak ini memerlukan waktu ya yang cukup lumayan, karena pada filenya ini lumayan cukup besar ya ukurannya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, tinggal setengah habis. Baru setengah habis ya. Kita tunggu sampai proses ininya 100%. Nah, udah 68. Nah, tinggal dikit lagi. Nah, jika sudah, kita masuk ke web atau yang ada aja ya. Misalkan saya ini masuk di Google Chrome ya. Nah, di sini kita ketikkan localhost php myadmin. Nah, di localhost php myadmin ini yaitu untuk membuat database ya. Nah, untuk cara pembuatannya, bentar, tunggu dulu ya. Nah, untuk cara pembuatannya kita klik new. Nah, nama database ini kita isi dengan nama ini ya. Nama ini sama dan sesuai dengan file yang ini. Sama ya. Kita klik. Nah, ini sudah selesai pembuatan database-nya. Lalu kita import database yang ada di file Sispoko-nya dengan cara kita klik choose file. Maka di C exam PP ya. Masuk ke htdoc, masuk ke Sispoko-nya dan masuk ke DB. Nah, yang ini kita open. Nah, jika sudah, kita klik go yang ini. Maaf, masih belum ya. Nah, ditunggu ya.
ini merupakan import yang tadi ya sudah sukses. Nah, jika sudah sukses, kita klik new tab, baru ketikkan localhost. Nah, untuk ininya kita isi dengan nama yang sesuai dengan filenya, yaitu syspockle. Nah, yang ini kita enter. Oh, ini ada kesalahannya, kita perbaiki saja, yaitu kita cukup masuk kepada file yang ini ya, masuk ke local disk C, exampp. Nah, masuk ke htdoc. Di htdoc ini masuk saja ke file yang tadi syspockle-nya, lalu masuk ke inch. Nah, lalu kita masuk ke config. Oh, ininya tidak rapi, kita rapikan saja ya. Tadi ada yang sudah dirapikan saja. Yang ini kita ganti saja. Oh, maaf, ini ada yang sudah rapinya ya, kita copy saja, copy. Nah, ditempel ke yang ini. Nah, untuk ininya ada beberapa yang harus kita ubah. Nah, untuk ini kan awalnya itu ada, kalau guys salah itu ada namanya itu biasa w, dan password juga biasa w. Nah, untuk username-nya kita ganti dengan root, dan untuk passwordnya kita kosongkan saja. Jika sudah, kita save. Nah, kita tes lagi ya. Nah, ini merupakan proses yang berhasil ya dalam pembuatan database-nya, dan ini merupakan proses untuk masuk ke menu berandanya. Kita tunggu ya. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala dalam proses videonya di Bandicam-nya, waktunya itu dibatas. Baik, kita lanjut saja untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada pada syspockle-nya. Nah, ini merupakan fitur dalam berandanya ya. Nah, kita masuk ke daya tampung. Nah, di daya tampung ini merupakan penampungan peserta pendaftarnya, yaitu jumlah penampungannya yaitu ada 1000. Nah, ini yang tadi ya yang sudah dibuat, tapi dalam videonya tidak ada karena ada sedikit kendala. Nah, kita buat lagi kembali ya di menu daftar sekarang ini. Nah, untuk kita isi kembali untuk jamnya reguler, akses sekolah, SMKN 1 Garut, jenis kelamin kita isi laki-laki, alamat dan RSU. Si yang tadi aja ya. Oh, ini harus dibedakan kan, tidak boleh sama dengan yang tadi. Islam. Ini juga dibedakan saja. Namanya yang tadi itu Ropi ya. Kita sebagai contoh kita buat saja Alfikri Ropi Kandung. Ini sebagai contoh yang kedua ya, karena pada contoh pertama itu tidak ke-save videonya. Garut anak ke 5 18. Nah, nama orang tuanya alamatnya sama, usaha ya tetap. Nah, ini untuk fotonya bisa dikosongkan saja ya untuk di daftar pemulihannya.
Nah, ini sudah berhasil. Ini untuk username-nya, dan ini passwordnya kita copy saja. Untuk masuk ke aplikasi ini kita membutuhkan ini. Kita simpan saja di sini ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini kan udah daftar. Nah, ketika dicek di daya tampung ini, yang tadi daftar itu akan masuk ke sini. Nah, yang ini ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke aplikasi, dimana dalam aplikasi ini merupakan si calon terdaftar ini melakukan aplikasi si calon ini memberikan verifikasi dalam bentuk pembayaran. Nah, ini untuk username-nya tadi kan ada yang username-nya yang ini. Kita paste di sini. Terus passwordnya juga yang ini. Password copy. Masukkan ke sini. Misal jumlah pembayarannya 4 saja ya. Maaf, tanggal bayarnya sekarang aja. Nah, untuk di verifikasi pendaftaran ini kita harus ini menampilkan atau melampirkan bukti pembayarannya. Sebagai contoh saja ya, kita masukkan saja gambar yang ada. Misal ini fitur pembayaran. Nah, jika sudah, kita kirim verifikasi. Nah, ini merupakan tampilan ketika sudah melakukan verifikasi. Nah, jika sudah, kita disuruh untuk menghubungi panitia agar bukti bisa dicek, yaitu dan melanjutkan proses login. Hubungi, kita coba saja login ya. Username-nya tuh yang tadi, yang ini. Oh, passwordnya nggak ada. Oh, ini ada. Copy, masukkan ke sini. Kita klik lanjut. Nah, di sini ada tampilan pemberitahuan bahwa login calon belum aktif karena belum dilakukan belum melakukan apa itu teh? Belum melakukan konfirmasi kepada pihaknya. Nah, untuk itu kita perlu untuk menghubungi dulu ke sini. Dan jika hubungi kami, nah di sini. Nah, jika sudah dihubungi, maka kita dapat melihat hasilnya itu di sini. Hasil selanjutnya. Nah, di sini hasil selanjutnya itu masih berlangsung karena dalam proses yang tadi itu belum dilanjutkan ke proses penghubungan dan proses login. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.